Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang tukang ojek misterius. Penumpang terakhirnya tak pernah lupa malam itu. Seorang tukang ojek menerima penumpang di malam kelam, tapi perjalanan itu membawanya ke tempat yang bahkan tak ada di peta. Sebelum lanjut, saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Langit malam itu tampak muram, seperti sedang menyimpan rahasia yang belum siap dibuka. Roni, tukang ojek online berusia 33 tahun, duduk di atas motornya di pinggir jalan protokol yang mulai sepi. Tangannya menggigil bukan hanya karena dingin, tapi karena saldo di aplikasinya masih belum cukup untuk bayar kontrakan besok. Satu orderan terakhir saja, pikirnya. Satu saja. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi muncul. Tujuan, daerah pinggir kota, dekat hutan karet tua. Titik jemput, sebuah gang mati di Kelurahan Cipaku Lama. Gang itu terasa asing bagi Roni. Tapi butuh membuat orang nekat. Ia menghidupkan motor dan memacu kendaraan menembus gerimis. Ketika sampai, suasana di gang itu membuat bulu kuduknya berdiri. Gelap, sunyi, hanya ada satu tiang lampu berdiri bengkok, memancarkan cahaya kekuningan yang berkedip. Dan di bawahnya, seorang perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang terurai. Bajunya putih kusam seperti habis kehujanan. Ia tidak memegang ponsel. Tidak terlihat gelisah. Tapi begitu Roni berhenti di depannya, perempuan itu langsung naik tanpa bicara sepatah kata pun. Ke arah hutan belakang terminal, "Bang," ucapnya lirih. Roni sedikit bingung. Tempat itu sepi dan sudah jarang dilewati ojek malam. Tapi ia tetap gas. Motor melaju. Jalanan makin sempit. Lampu jalan makin jarang. Angin dingin bertiup, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang amis. Roni sempat melirik ke kaca spion. Perempuan itu menunduk terus. Tidak bergerak. Seperti patung. Saat mereka melewati tikungan ketiga, tiba-tiba lampu motor Roni berkedip-kedip. Mesin mendadak tersendat. Roni memaki dalam hati, berharap motornya tidak mati di tempat seperti ini. "Belok kiri. Nanti kita sampai," kata perempuan itu pelan. Suara yang terlalu tenang, terlalu datar, terlalu kosong. Dan ketika Roni menoleh ke kiri, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah jalan setapak yang tidak ada di peta manapun. Jalan setapak itu seperti baru muncul dari kabut. Tanahnya basah, dipenuhi daun-daun gugur, dan tidak ada satupun tanda kehidupan. Tidak rumah. Tidak lampu. Hanya deretan pohon yang berdiri seperti pagar bisu. Roni ragu. Tapi perempuan di belakangnya tiba-tiba menyentuh bahunya. "Tenang aja, Bang. Sudah dekat." Sentuhan itu dingin. Dingin seperti air es. Dan meskipun instingnya berteriak untuk putar balik, Roni tetap melaju perlahan ke jalan setapak itu. Suasana berubah drastis. Langit mendadak lebih gelap, seolah awan menutup bulan. Suara mesin motor terdengar aneh, seperti bergema, padahal tidak ada tembok di sekitar mereka. Lalu kabut turun begitu saja, tebal, memeluk tubuh dan mata mereka. Roni mencoba menyalakan GPS. Sinyal hilang. Ia melihat jam. Pukul 00.47. Perempuan di belakangnya tiba-tiba berbicara. Tempat ini sudah lama tidak dikunjungi orang hidup. Roni mengerem mendadak. Jantungnya hampir copot. "Apa maksud Mbak?"
Tanyanya sambil menoleh. Tapi begitu matanya menatap spion, perempuan itu tidak lagi duduk tegak. Ia membungkuk, wajahnya tersembunyi oleh rambut basah, dan tubuhnya perlahan bergoyang seperti orang kesurupan. "Bang, jangan berhenti di sini. Kalau kita berhenti, mereka bisa lihat kita." Roni tidak tahu siapa mereka yang dimaksud. Tapi detik itu juga, suara langkah kaki mulai terdengar dari dalam pepohonan. Langkah berat, perlahan, banyak, dan semakin lama semakin dekat. Langkah kaki itu tak seperti suara manusia biasa. Terasa seperti tanah diinjak oleh sesuatu yang besar, lembab, dan berat. Suara itu datang dari segala arah. Dari dalam kabut. Dari balik batang pohon yang tampak seperti bergerak. Roni menggenggam erat stang motornya. Jari-jarinya bergetar. Tenggorokannya kering. Ia bahkan tak bisa menelan ludah. "Gas, Bang. Jangan berhenti," bisik perempuan itu. Tapi kali ini, suaranya terdengar aneh. Serak. Dan jauh lebih dingin dari sebelumnya. Roni menarik gas. Ban motornya selip, tapi ia paksakan melaju. Ia tak tahu kemana arah jalan, kabut terlalu tebal. Tapi satu-satunya pilihan adalah maju. Atau diam bersama suara-suara itu. Dari spion, sesekali Roni melihat bayangan hitam melintas cepat. Bukan hewan. Bukan manusia. Tapi sesuatu yang bergerak seperti asap, namun memiliki bentuk. Perempuan di belakangnya mulai menggumam. Kalimat yang tidak dimengerti. Bahasa yang tidak pernah ia dengar. Seperti doa. Tapi lebih menyerupai mantra. "Jangan lihat ke belakang, Bang. Apapun yang terjadi, jangan pernah lihat ke belakang." Itu peringatan terakhir yang ia dengar sebelum semuanya mendadak hening. Suara langkah hilang. Kabut mulai menipis. Jalan menjadi lebih lebar. Dan di depannya, terlihat sebuah gerbang kayu tua yang terbuka lebar. Di atas gerbang itu tergantung papan usang bertuliskan, "Selamat datang di Kampung Kawiwetan." Roni mengerutkan dahi. Ia warga kota sejak lahir. Tapi nama kampung ini belum pernah ia dengar. Bahkan di GPS pun tidak pernah muncul. Dan saat ia menoleh ke arah penumpang di belakangnya, jantung Roni nyaris berhenti. Perempuan itu tidak ada. Tapi jok belakang motornya masih basah. Masih hangat. Seolah baru saja diduduki seseorang yang tak lagi terlihat. Gerbang kayu itu berdiri di tengah hutan seperti penanda dunia lain. Tua, berlumut, dan dipenuhi ukiran yang tampak seperti simbol-simbol kuno. Roni tak punya pilihan selain terus melaju. Jalan di belakangnya sudah tak tampak lagi. Begitu melewati gerbang, suasana berubah total. Ada rumah-rumah tua berjajar di kiri kanan. Terbuat dari kayu jati dan bambu, semua tampak ditinggalkan. Jendela terbuka menganga. Pintu bergoyang terkena angin. Tapi yang aneh, lampu-lampu rumah menyala satu persatu saat ia lewat. Seolah kampung ini sedang menyambut seseorang yang telah lama ditunggu. Roni menghentikan motor di depan sebuah bangunan yang tampak seperti balai desa. Dari dalam, terdengar suara orang berbicara. Tapi bahasanya tidak dikenali. Bukan Sunda. Bukan Jawa. Dan bukan bahasa manusia biasa. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari arah belakang. Roni menoleh cepat. Seorang lelaki tua berdiri diam. Bajunya lusuh. Kulitnya pucat. Tapi matanya kosong seperti boneka kayu.
Selamat datang kembali, Roni, ucapnya datar. Roni terpaku. Kenapa Bapak tahu nama saya? Lelaki tua itu tersenyum. Wajahnya keriput, tapi ada sesuatu yang janggal. Giginya bukan gigi manusia. Panjang, tajam, seperti ditanam dari sesuatu yang bukan daging. Kamu pernah ke sini waktu kecil. Dulu kamu dibawa pergi. Tapi sekarang kamu kembali sendiri. Roni mundur satu langkah. Apa maksud Bapak? Tiba-tiba pintu-pintu rumah di sekitar mulai terbuka. Satu persatu sosok-sosok keluar dari dalam kegelapan. Wajah mereka tidak asing, tapi bukan wajah manusia. Ada yang memiliki dua wajah. Ada yang tanpa mata. Dan ada yang tubuhnya setengah transparan. Mereka mendekat perlahan. Berbisik dalam suara yang menusuk kepala. Menyebut nama Roni. Mengulang-ulangnya seperti mantra. Roni panik. Ia balik badan, lari ke arah motornya. Tapi motornya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bekas ban yang mengarah ke tanah kosong. Roni berdiri mematung. Matanya membelalak. Motornya lenyap seolah tak pernah ada. Tak ada bekas oli, tak ada sisa bodi, hanya jejak ban di tanah basah yang perlahan memudar seperti disapu angin. Sosok-sosok aneh itu kini semakin dekat. Mereka tidak berlari, tidak melompat. Tapi langkah-langkah lambat mereka terasa lebih menakutkan dari apapun. Mereka tidak butuh cepat. Mereka tahu Roni tidak bisa kemana-mana. Roni berbalik dan berlari masuk ke hutan. Langkah kakinya menghantam tanah, ranting-ranting patah, duri menggores kaki dan tangan. Tapi ia terus lari. Lari dari suara bisikan itu. Lari dari pandangan mata-mata tak berbentuk yang terasa menempel di punggungnya. Di tengah pelariannya, ia terjatuh ke dalam lubang kecil. Dalam. Gelap. Bau tanah basah dan busuk menusuk hidung. Ia berusaha bangkit, tapi tanahnya lunak. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Dan saat ia menyalakan senter ponselnya, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Tulang. Bukan satu. Tapi banyak. Puluhan. Ratusan. Berserakan di dalam tanah. Tulang manusia. Masih ada yang menempel rambut dan potongan kain putih yang mulai membusuk. Di dinding tanah, ia melihat goresan. Bukan dari kuku, tapi dari benda tajam. Seseorang, entah siapa, pernah mencoba menuliskan sesuatu. Yang kembali tidak akan bisa pulang. Tiba-tiba tanah di bawah tubuhnya bergerak. Bergejolak. Dan dari dalam tanah, muncul suara pelan, pelan sekali, tapi jelas. Suara perempuan. Bang, kita belum selesai. Roni menjerit. Tapi sebelum suara itu berhenti, sebuah tangan putih kurus mencuat dari tanah, menggenggam kakinya, dan menariknya ke dalam gelap. Roni tersadar dalam gelap total. Bau tanah masih menyengat. Tapi kini ada bau lain, lebih tajam, seperti daging mentah yang membusuk. Ia meraba sekeliling. Dinding berlendir. Lantai berpasir. Dan udara, berat, seolah penuh bisikan yang tak terdengar tapi terasa menusuk di dalam kepala. Saat ia mencoba bangkit, cahaya redup menyala dari dinding. Seperti fosfor alami. Menggambarkan relief aneh, wajah-wajah menyeringai, tubuh-tubuh tanpa kepala, dan mata-mata besar menatap ke segala arah. Langkah kaki terdengar lagi. Tapi kali ini, dari segala arah.
Roni berdiri mematung, napasnya tercekat. Kemudian, ia melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih kotor, berdiri tak jauh darinya. Wajahnya kini terlihat jelas. Bukan wajah manusia biasa. Kulitnya pucat seperti lilin, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Dia yang tadi dibonceng Roni. Kamu kembali ke tempat asalmu, Bang. Roni mundur. Aku gak ngerti. Aku cuma tukang ojek. Aku gak tahu apa-apa. Perempuan itu melangkah mendekat. Waktu kecil, kamu dibawa pergi. Tapi kamu selamat. Sekarang, giliran kami mengambil sisanya. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul anak-anak kecil. Berjalan perlahan. Mata mereka kosong. Wajah mereka pucat. Beberapa bahkan tampak seperti sudah lama mati. Tapi tubuh mereka tetap bergerak. Salah satu anak menunjuk ke arah Roni. Itu kakak Roni yang ninggalin kita. Roni menatap anak-anak itu. Dan matanya membelalak. Salah satunya adalah adik kandungnya, Hilman, yang dinyatakan hilang saat mereka bermain di hutan waktu kecil. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Hilman? Anak itu tersenyum pelan. Kita udah nunggu lama, Kak. Tiba-tiba tanah di bawah mereka berguncang. Relief di dinding menyala semakin terang. Dan satu suara menggelegar dari dalam perut bumi. Kembalikan yang hilang. Tinggalkan yang kembali. Roni berteriak. Tapi suaranya tertelan oleh raungan dari segala arah. Tanah terbuka lebar, dan dari celah hitam itu, muncul lorong menuju tempat yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Roni berusaha memanjat, menghindar, kabur, apapun yang bisa ia lakukan. Tapi ruang bawah tanah itu bukan dunia biasa. Lorongnya berubah-ubah, dindingnya bernapas, dan suara-suara yang berbisik seolah menyusup ke dalam otaknya. Semua orang yang pernah masuk sini tidak akan bisa pulang kecuali ada yang menggantikan. Suara perempuan itu kembali terdengar. Roni menoleh. Perempuan itu kini berdiri di depan sebuah cermin besar, cermin tua yang retak di tengah. Dari dalam cermin, tampak dunia luar, jalan kota, lampu-lampu, suara klakson. Dunia nyata. Rumah. Kehidupan. Kehangatan yang selama ini ia rindukan. Kalau kamu ingin keluar, tinggal pilih satu. Siapa yang akan menggantikanmu? Perempuan itu menunjuk pada bayangan samar di cermin. Wajah-wajah dari masa lalu Roni. Teman kecilnya. Mantan kekasihnya. Tetangganya. Bahkan ibunya sendiri. Roni terguncang. Ini gila. Aku gak mau tukar nyawa orang lain demi nyawaku sendiri. Perempuan itu tersenyum. Tapi bukan senyum manusia. Semua yang selamat menukar seseorang untuk bisa keluar. Kamu juga dulu pernah. Roni menggeleng cepat. Tapi hatinya mulai gemetar. Bayangan adiknya, Hilman, muncul lagi di lorong belakang. Wajahnya kini bersinar. Tenang. Kak. Waktu itu kakak lari dan ninggalin aku. Tapi Allah kasih aku tenang di sini. Sekarang giliran kakak cari jalan pulang yang benar. Tiba-tiba, cermin retak itu mulai pecah sedikit demi sedikit. Dari retakan itu, angin berhembus. Suara azan terdengar jauh, sangat jauh, seolah berasal dari dunia lain. Roni menutup matanya. Ia teriak kencang. Dan saat ia buka mata lagi,
Ia sudah duduk di atas motornya. Di bawah lampu jalan. Di pinggir kota. Udara malam segar menusuk kulitnya. Suara klakson kembali terdengar. Semua normal. Tapi jok belakang motornya masih basah. Dan di kaca spion, sesosok perempuan bergaun putih duduk membelakanginya. Tak bicara. Tak bergerak. Hanya menatap ke arah hutan yang kini hilang dari pandangan. Selesai. Berikut hikmah yang bisa diambil dari kisah tukang ojek misterius di atas. Setiap perbuatan meninggalkan jejak, sekecil apapun itu. Dalam cerita, masa lalu Roni yang tersembunyi akhirnya datang menagih. Ini menggambarkan bahwa peristiwa yang kita pikir telah terlupakan bisa kembali dan membawa konsekuensi yang besar. Tidak semua hal bisa dijelaskan secara logika. Dunia ini tidak hanya terdiri dari apa yang bisa dilihat dan disentuh. Kadang, pengalaman spiritual atau supranatural muncul sebagai pengingat bahwa kita hidup berdampingan dengan dimensi lain. Tanggung jawab terhadap keluarga tidak akan pernah hilang. Rasa bersalah Roni terhadap adiknya Hilman menjadi beban batin yang membawanya kembali ke tempat ia pernah lari dari tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa hubungan darah dan ikatan batin tak akan pernah bisa sepenuhnya dihindari. Jangan mengabaikan suara hati. Di awal cerita, Roni sudah merasa tidak enak saat menerima orderan malam itu. Namun ia tetap melanjutkan, hingga akhirnya masuk ke dalam lingkaran misteri. Naluri dan firasat adalah bagian penting dari perlindungan diri. Selalu ingat Allah dalam setiap langkah. Dalam kondisi tersesat dan nyaris kehilangan akal, suara azan dan cahaya keimanan menjadi jalan kembali bagi Roni. Ini mengajarkan bahwa seberapapun jauh seseorang tersesat, Allah selalu punya jalan untuk mengembalikan jika seseorang masih mau bertobat dan kembali kepadanya.